Kembali ke menu visit ya teman-teman ya. Jadi tadi menu visit ini selain ada check in dan check out, juga terdapat menu OSA. Artinya apa? Artinya di menu OSA ini teman-teman harus melakukan input ya terkait dengan stok awal ya, stok jual ataupun stok in ya yang masuk, dan yang terakhir adalah stok akhir. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada brand vitamin, ada brand obat, dan brand salep ya. Nah, jadi dari brand-brand tersebut, teman-teman harus pertama adalah stok awal dulu di toko. Jadi stok awal dulu. Nah, nanti pada saat teman-teman melakukan aktivitas, nah dari brand tersebut jualan berapa? Nah, di sini saya kasih contoh misalkan brand vitamin. Nah, brand vitamin ini pada saat teman-teman baru datang ya, mau mulai aktivitas, itu adalah stok awalnya 10 ya. Nah, pada saat teman-teman aktivitas, ternyata teman-teman bisa menjual ke konsumen sebanyak 5. Jadi teman-teman inputnya pun harus 5 seperti itu. Nah, baru yang terakhir stok akhirnya adalah 5. Nah, biasanya stok akhir ini adalah itu sudah tersistem ya. Artinya pada saat teman-teman melakukan stok awal dan jual, itu akan terinput secara otomatis hasilnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, baru itu adalah salah satu contoh di brand multivitamin. Nah, ini sama juga dilakukan kepada brand-brand lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir baru teman-teman lakukan klik simpan data di sini yang berwarna hijau ini ya. Nah, setelah itu selesai tugas teman-teman untuk cara pengisian terkait dengan OSA. Menu yang selanjutnya itu terkait dengan data konsumen ya. Data konsumen sendiri juga teman-teman itu ada tipenya ya. Yang pertama adalah new consumer, kedua adalah loyal consumer, yang ketiga adalah edukasi, dan yang terakhir adalah kontak. Oke, jadi teman-teman sebelum teman-teman melakukan aktivitas penginputan data konsumen, teman-teman itu harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu ya terkait dengan tipe-tipe tersebut. Karena apa? Karena kalau teman-teman salah mengartikan tipe tersebut, teman-teman itu akan melakukan penginputan yang pasti sudah akan salah. Nah, makanya di sini saya akan jabarkan terkait tipe-tipe tersebut. Untuk poin yang pertama adalah new consumer. Jadi new consumer ini adalah jadi konsumen yang sudah teman-teman edukasi dan dia membeli. Tapi perlu diingat ya, apakah mereka itu pernah mencoba ataupun menggunakan produk kita. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu terkait dengan loyal konsumen. Jadi di sini adalah konsumen yang sudah diedukasi oleh teman-teman dan sudah membeli ya, dan ternyata dia juga sudah pernah atau sudah terbiasa menggunakan produk kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah terkait dengan edukasi. Edukasi di sini adalah konsumen yang sudah teman-teman edukasi tetapi dia tidak membeli. Contoh misalkan teman-teman sudah menawarkan nih produk multivitamin misalkan. Nah, setelah itu udah memberikan edukasi terkait keunggulan ya, vitaminnya apa ya, terdapat apa saja. Ternyata dari konsumen mengatakan bahwa oh tidak dulu mbak, oh maaf mbak. Nah, intinya adalah dia tidak membeli apapun alasannya. Itu masuk ke dalam kategori edukasi. Itu ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah kontak. Kontak ini adalah konsumen yang sudah teman-teman sapa ya, atau teman-teman sudah mau edukasi, ternyata dia tidak mau ya. Contohnya misalkan pada saat selamat siang ibu, tapi ternyata dia langsung bilang mengatakan oh maaf mbak, jangan mbak, saya buru-buru. Oh maaf mbak, saya nggak mau. Jadi konsumen itu tidak mau sama sekali diedukasi ya, bahkan hanya disapa saja dia maunya. Nah, seperti itu masuknya di kontak. Nah, oke. Nah, di samping saya ini adalah berikut cara pengisiannya ya, yang teman-teman harus input ya dalam data konsumen tersebut. Yang pertama di sini ada new consumer dan loyal consumer. Nah, hampir sama ya di antara dua kategori tipe tersebut. Yang pertama harus mengisi data nama konsumen, nomor telepon, email, alamat ya. Yang terakhir adalah penjualannya dan berapa sih penjualan dari brand tersebut masing-masing, seperti itu. Baru yang terakhir klik simpan data, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah terkait edukasi. Jadi yang harus diisi adalah nama konsumen, nomor telepon, tanggal, dan alamat email. Jadi perbedaannya adalah hanya tidak ada kolom pembelian ya, seperti itu. Yang terakhir adalah terkait dengan kontak. Nah, kontak ini yang harus diisi teman-teman adalah cukup NN ya. Jadi namanya itu NN dan sisanya lagi nggak ada, seperti itu ya. Jadi itu adalah seputar terkait dengan data konsumen.
Seperti itu ya teman-teman.